Rekan portal semua, marilah kita lanjutkan ke chapter yang berikutnya. Materi 1, chapter 2, pendahuluan. Jadi ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian mengenai freight forwarding. Yang kedua, ruang lingkup aktivitas freight forwarding. Yang ketiga, jenis layanan freight forwarding. Yang keempat, pihak-pihak terkait dengan aktivitas freight forwarding. Dan yang terakhir, pokok bahasan mengenai perkembangan freight forwarding. Nah, selanjutnya pengertian freight forwarding. Menurut arti kata, freight adalah muatan atau kargo atau pengangkutan atau ongkos pengangkutan. Sebagaimana gambar di bawah ini terdapat sebuah alat pengangkut yang mengangkut kargo atau muatan. Nah, freight menurut arti katanya adalah kargo atau muatan atau pengangkutan yang dilakukan oleh alat angkut. Nah, tentunya muatan atau kargo yang diangkut ini ada ongkos pengangkutannya. Nah, freight juga dapat diartikan sebagai ongkos pengangkutan. Selanjutnya forwarding. Forwarding merupakan jasa yang meneruskan. Meneruskan apa yang diteruskan? Meneruskan kargo yang dikirim. Ya, kalau dia dalam jumlah yang kecil biasanya disebut sebagai paket atau parcel. Nah, jasa ekspedisi atau jasa yang meneruskan. Jadi forwarding menurut arti katanya adalah jasa yang meneruskan atau jasa ekspedisi. Seperti gambar di bawah ini adalah sebuah kantor, ya, kantor pos, ya, yang sering kali kita gunakan jasanya untuk meneruskan kargo-kargo kita dalam bentuk yang sederhana dan kecil, ya, berupa surat atau berupa paket. Nah, forwarding juga nantinya tidak hanya paket dan parcel, tentunya dia muatan-muatan yang besar. Selanjutnya ekspedisi. Ekspedisi adalah pengiriman surat atau barang atau perusahaan pengangkutan barang. Ya, jadi perusahaan pengangkutan barang sebagaimana gambar di bawah ini. Perusahaan pengangkutan barang mempunyai alat angkut. Nah, ini juga arti dari ekspedisi, arti kata dari ekspedisi. Selanjutnya, berdasarkan basic freight forwarding course, freight forwarding adalah badan usaha jasa angkutan, di mana peran utamanya sebagai pemberi jasa. Ya, jadi sudah jelas di sini badan usaha angkutan yang sebagai pemberi jasa antara produsen atau penjual atau eksportir atau juga disebut shippers dengan konsumen atau pembeli atau importir atau juga biasa disebut consignee atau airline atau shipping line. Jadi dia memberikan jasa antara produsen dengan konsumen atau antara konsumen dengan shipping line atau antara konsumen dengan airline atau antara produsen dengan airline atau antara produsen dengan shipping line. Nah, selanjutnya menurut Win Rizaldi, freight forwarding adalah badan atau operator yang mengatur kegiatan pengiriman atau penerimaan barang yang melibatkan beberapa moda transportasi. Jadi aktivitas dari freight forwarding dapat melibatkan beberapa moda transportasi dengan menggunakan beberapa dokumen. Selain menggunakan moda transportasi, juga menggunakan beberapa dokumen yang diperlukan baik oleh transportasi ataupun negara
yang terkait dengan aktivitas tersebut. Nah, karena sifatnya freight forwarding juga tidak hanya antar pulau domestik, tapi bisa juga antar negara, sehingga diperlukan dokumen-dokumen apabila suatu kargo atau barang memasuki negara lain. Oke, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 99, jadi freight forwarding atau disebut usaha jasa pengurusan transportasi adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman apa? Pengiriman barang dan penerimaan barang dan atau hewan, ya, melalui angkutan darat, laut, dan udara. Ya. Itu berdasarkan PP nomor 82 tahun 99. Nah, yang selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 1988. Freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang. Jadi kegiatan usaha, usahanya usaha apa? Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kegiatan usahanya adalah usaha jasa yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya. Titik 2, apa saja? Kegiatan pengiriman barang melalui transportasi udara, laut, dan darat. Ya, kegiatan pengiriman barang. Kemudian kegiatan penerimaan barang. Kemudian kegiatan penyimpanan barang, kemudian kegiatan sortasi barang. Sortasi ini pemilahan-pemilahannya, jadi disortasi, dipilah, ya, dipilah-pilah. Mungkin saja pemilahan itu berdasarkan tujuannya, ya. Jadi ada barang yang tujuannya ke lokasi A atau ke lokasi B atau ke lokasi C, nah disortasi oleh si freight forwarding. Jika itu berdasarkan tujuannya, mungkin sortasi juga bisa berdasarkan sifat barangnya, ya. Jadi berdasarkan sifat barangnya, mungkin barang-barang yang mudah rusak dipilah sendiri tempatnya, dengan dibedakan dengan barang-barang yang juga sifatnya nanti akan merusak. Itu sortasi barang. Kemudian pengepakan barang, packing. Kemudian penandaan barang, marking. Ya. Kemudian pengukuran. Jadi kargo-kargo atau barang itu bisa saja dimensinya cukup besar sehingga harus diukur untuk menentukan nanti beratnya barang juga, ya. Kemudian juga untuk menentukan berapa biaya pengangkutannya, jadi dimensi barang. Kemudian penimbangan, ini untuk berat barang. Kemudian pengurusan penyelesaian dokumen. Kemudian penerbitan dokumen, jadi menerbitkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan barang. Kemudian perhitungan biaya angkutan. Nah, setelah barangnya diukur, ditimbang, berapa biayanya. Mungkin saja biayanya tergantung dari dimensi barangnya, berat barangnya, serta jauh dekatnya lokasi yang dituju. Kemudian klaim asuransi atas pengiriman barang. Klaim asuransi atas pengiriman barang apabila ada, ya. Jadi barang yang dikirim mungkin saja rusak atau hilang. Apabila barangnya diasuransikan, si freight forwarding ini bisa mengurus klaim. Kemudian penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya apabila ada. Nah, itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 10 tahun 1988. Selanjutnya berdasarkan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Indonesian Logistic and Forwarder, ya, tahun 2014. Jadi freight forwarding atau perusahaan jasa pengurusan transportasi dan logistik adalah badan hukum yang menutup dan menyelesaikan satu kontrak dengan pengguna jasa dan atau pemilik barang. Ya, jadi nanti akan ada kontrak dengan pemilik barang untuk mewakili kepentingan pemilik barang. Mewakili pemilik barang untuk apa? Untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara. Yang mencakup kegiatan apa saja? Mencakup kegiatan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan penerimaan, maksudnya penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruang pengangkut, ya, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya logistik, dan sampai kepada layanan logistik yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Jadi itulah pengertian, ya, forwarding berdasarkan asosiasi, ya. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Nah, selanjutnya pokok pembahasan mengenai ruang lingkup aktivitas freight forwarding. Kita akan melihat sejauh mana ruang lingkup dari aktivitas freight forwarding. Nah, ruang lingkup ini yang pertama berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tadi, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Jadi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, ruang lingkupnya, ya, tadi kita sudah mengetahui, ya, bahwa freight forwarding itu adalah badan hukum yang menutup atau menyelesaikan kontrak untuk mewakili kepentingan pemilik barang, mengurus semua kegiatan yang diperlukan meliputi barangnya, kemudian juga pengangkutnya, ketiga meliputi yang terkait dengan biaya pengangkutannya, yang keempat terkait dengan dokumen angkutannya, yang kelima terkait dengan asuransi terhadap barang yang diangkut, ya. Kemudian yang terkait dengan layanan logistik, distribusi, dan informasi. Nah, apa saja ruang lingkupnya yang terkait dengan barang? Meliputi, ya, mulai pengukuran barang, penimbangan barang, penandaan barang, pengepakan barang, sortasi barang, pengirimannya, penerimaannya, penyimpanannya, sampai dengan klaim apabila ada. Ya, klaim terhadap barang. Kemudian yang terkait dengan pengangkut, adalah melakukan pemesanan ruang pengangkut, ya, baik itu untuk apabila menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian yang terkait dengan biaya pengangkutan, yaitu menyelesaikan tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan. Kemudian juga perhitungan biaya angkutan, ya, dan penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan. Kemudian apa hal-hal yang terkait dengan dokumen pengangkutan? Ya, penerbitan dokumen angkutannya dan pengurusan penyelesaian dokumen. Jadi mungkin saja dokumen-dokumen yang diperlukan ini akan berhubungan dengan instansi lain. Jadi perlu
selesaikan pengurusannya. Kemudian ruang lingkup yang terkait dengan asuransi, yaitu untuk asuransi pengirimannya ya. Asuransi pengiriman barang apabila diasuransikan. Kemudian ruang lingkup yang terkait dengan layanan logistik, distribusi dan informasi, yaitu untuk layanan logistik, pengelolaan pendistribusian, kemudian juga bisa penyediaan sistem informasi dan komunikasi. Jadi kalau kita lihat ruang lingkup aktivitas freight forwarding ini sangat cakupannya sangat luas ya. Nah, yang selanjutnya akan coba kita lihat ruang lingkup aktivitas dari freight forwarding berdasarkan pergerakan dari barang. Jadi pergerakan dari kargo, muatan atau dari barang. Jadi coba kita ilustrasikan, mungkin ada titik A, kemudian ada titik G. Titik A itu adalah barang di mana baru saja atau barang masih berada di gudang, di gudangnya eksportir atau shipper, atau katakanlah ini titik A ini adalah produsen, jadi masih berada di gudang pabriknya ya. Barang selesai diproduksi masih berada di gudang pabriknya, atau barang tersebut kita namakan atau biasa digunakan istilahnya sebagai goods ya. Goods masih berada di gudangnya shipper atau eksportir atau produsen ya. Nah, kemudian barang ini dari titik A akan diangkut atau bergerak atau digerakkan ke titik G atau dikirim ke titik G ya, dikirim ke titik G, di mana di titik G di sini adalah si importir dari barang yang ada di titik A ya. Di sini penerima barang ya, consignee atau importir. Nah, bagaimana pergerakan barang itu tadi ya? Jadi dari gudang pemilik tentunya barang akan diangkut terlebih dahulu ya, dengan beberapa moda transportasi atau multimodal transportation. Bisa menggunakan roadway, jalan raya, jadi menggunakan trucking ya. Bisa saja menggunakan railway, kereta api ya. Atau bisa menggunakan waterway, menggunakan kapal atau tongkang ya. Jadi kalau aktivitas pengangkutan barangnya berupa batu bara dari tambangnya, mungkin saja diangkut terlebih dahulu menggunakan tongkang-tongkang ya, melalui sungai, waterway, sungai, kemudian nanti baru diangkut lagi ke kapal besar, dan dengan kapal besar nanti diangkut lagi ke penerimanya. Jadi dari titik A sampailah barang tersebut di titik B, diangkut menggunakan berbagai macam moda transportasi. Nah, kemudian diangkut kemana? Tentunya untuk diangkut ke pelabuhan pemuatannya, atau pelabuhan ekspor, atau pelabuhan muat, atau diistilahkan dengan port origin, pelabuhan asal. Jadi sampailah si kargo tadi di titik C. Pelabuhannya dapat berupa pelabuhan udara, airport, atau pelabuhan laut, seaport ya. Setelah sampai di pelabuhan di titik C, pelabuhan ini barang ini atau kargo ini akan diangkut ya selanjutnya menggunakan pengangkut atau carrier.
Carrier-nya dapat berupa airline atau shipping line, menggunakan pesawat udara atau menggunakan kapal laut. Sampailah kargo tersebut di titik D, jadi diangkut oleh pengangkut. Nah, setelah sampai, kargo tersebut akan sampai ke pelabuhan tujuannya. Sama seperti pelabuhan pemuatan, dapat berupa pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Nah, sampailah kargo tersebut di titik E di port destination-nya, pelabuhan tujuan atau pelabuhan importnya atau pelabuhan bongkarnya. Nah, setelah sampai di pelabuhan, untuk sampai ke titik G, nah barang tadi perlu diangkut kembali dengan menggunakan beberapa moda transportasi. Ya, jadi barang tersebut diangkut dengan menggunakan beberapa moda transportasi, bisa menggunakan trake, kereta api, atau tongkang ya. Sampailah barang tersebut di titik F untuk disampaikan sampai ke titik G, sampai ke pintu gudangnya si pemilik. Nah, inilah ruang lingkup atau cakupan dari freight forwarding ya, mulai dari titik A sampai dengan titik G. Dapat kita bayangkan jika titik A ini di Surabaya dan titik G ini di Spanyol misalkan ya. Betapa cukup kompleksnya ya pergerakan barang dari titik A sampai dengan titik B. Oleh karena itu ya, jadi karena perdagangan akan menimbulkan transportasi ya. No trade without transport. Jadi tidak ada perdagangan tanpa transportasi. Tidak ada kargo yang diangkut tanpa freight forwarder. Sehingga freight forwarder seringkali disebut juga sebagai arsitek dari transportasi. Nah, aktivitas penting apa saja yang dilakukan freight forwarding sebagai arsitek transportasi? Secara umum ada 10 aktivitas penting yang dilakukan freight forwarding sebagai arsitek transportasi. Pertama, dia akan memilih alat pengangkut yang paling sesuai dan melakukan penutupan kontrak pengangkutannya. Penutupan di sini maksudnya penyelesaian kontrak pengangkutannya. Ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan urusan dokumen-dokumen pengangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dia memilih alat pengangkutannya, ya, kemudian dia selesaikan urusan-urusan dokumen untuk pengangkutan yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan urusan kepabeanan. Nah, seperti yang saya ilustrasikan tadi, apabila titik A ada di Surabaya dan titik G-nya ada di Spanyol misalkan begitu, karena akan melewati lintas negara, sehingga akan ada urusan custom clearance, ada urusan kepabeanan. Nah, freight forwarding sebagai arsitek transportasi juga aktivitasnya adalah menyelesaikan urusan kepabeanan. Kemudian yang keempat, memenuhi pelaksanaan peraturan perdagangan luar negeri dan ketentuan letter of credit. Ya, dalam terminologi perdagangan luar negeri ada istilah atau ada ketentuan mengenai letter of credit. Nanti akan kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Kemudian yang kelima, mengelompokkan pengiriman barang, mengelompokkan, memisahkan atau sortasi, atau juga melakukan kargo konsolidasi. Mengelompokkan pengiriman barang. Yang keenam, mengawasi pergerakan, posisi dan lokasi barang selama pengangkutan. Ya, kalau ruang lingkupnya mulai dari A sampai dengan titik G, dia juga harus mengawasi posisi dan lokasi barang sudah sampai di mana. Kemudian yang ketujuh, memberi saran alat angkutan yang tercepat dan yang paling hemat. Jadi juga freight forwarding ini aktivitasnya memberikan saran kepada si pemilik barang
alat angkut apa yang tercepat dan yang paling hemat, ya. Cepat sampai, kemudian juga hemat dari sisi biaya pengangkutannya. Tentunya juga aman, ya. Cepat, hemat, dan juga aman. Kemudian yang kedelapan, memberikan saran tentunya kepada pemilik barang tentang pengepakan atau kemasan barang. Kemudian yang kesembilan, memberikan saran terkait penyimpanan barangnya dan distribusi dari barang. Kemudian yang ke-10 juga memberi saran pertanggungan asuransi yang diperlukan selama pengangkutan. Nah, itulah aktivitas penting yang dilakukan freight forwarding sebagai arsitek transportasi. Nah, coba kita lihat jenis layanan freight forwarding. Jadi berdasarkan pergerakan arus barang yang sudah kita lihat tadi, jenis layanan freight forwarding dapat dibedakan menjadi 4, ya. Yang pertama adalah jenis layanan door-to-door service. Yang kedua, door-to-port service. Yang ketiga, port-to-port service. Yang keempat, port-to-door service. Jadi yang keempat, port-to-door service. Nah, layanan door-to-door service itu adalah layanan mulai dari titik A sampai dengan titik G, ya, merupakan jasa pelayanan freight forwarding yang dikenal dengan istilah from point of origin up to the point of end user. Jadi mulai dari pintunya pemilik jadi mulai dari pintu asalnya barang, pintu asal barang sampai dengan ke pengguna akhir, yaitu aktivitas yang dilakukan mulai dari pintu gudang pengiriman, pintu asal, pintu gudang pengiriman, pintunya si produsen atau penjual atau shipper atau eksportir, sampai ke pintu gudangnya, pintu gudang penerimaan. Jadi pintu gudang penerima, pintu gudangnya si konsumen, si pembeli, si konsaini atau importir. Jadi mulai dari titik A sampai dengan titik G, ya. Kemudian yang selanjutnya, door to port service, ya. Ya, kalau kita lihat mulai dari titik A sampai dengan titik E, ya, merupakan jasa pelayanan freight forwarder yang aktivitasnya dilakukan mulai dari pintu gudang pengiriman sampai ke pintu gudang di pelabuhan tujuan. Jadi hanya sampai dengan titik E di pelabuhan tujuan atau port destination, ya. Kemudian yang ketiga, port to port service. Jadi kalau kita lihat mulai dari titik C sampai dengan titik E, merupakan jasa pelayanan freight forwarder yang aktivitasnya dilakukan mulai dari pintu pelabuhan asal, ya, atau port origin sampai ke pintu gudang di pelabuhan tujuan, ya. Jadi mulai dari pelabuhan asal, pintu gudang pelabuhan asal sampai ke pintu gudang pelabuhan tujuan. Nah, bisa saja freight forwarder hanya melayani dari titik C sampai dengan titik E. Nah, kemudian yang keempat adalah port to door service. Mulai dari titik C, kalau kita lihat, ya, mulai dari titik C sampai dengan titik G. Jadi merupakan jasa pelayanan freight forwarder yang aktivitasnya dilakukan mulai dari pintu gudang di pelabuhan asal atau port origin sampai ke pintu gudang penerimaan, ya. Jadi pintu gudang pelabuhan asal sampai dengan pintu gudang pelabuhan pintu gudang penerima. Jadi mulai dari pintu gudang pelabuhan asal sampai ke pintu gudang penerima. Jadi kebalikan dari door to port service, ya.
Nah, yang selanjutnya pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas freight forwarding. Setelah kita lihat ruang lingkupnya freight forwarding, jadi kita juga bisa melihat ya, pihak-pihak mana saja yang terkait dengan aktivitasnya si freight forwarding. Si freight forwarding itu tadi ya. Yang paling utama tentunya freight forwarding adalah mewakili kepentingan shipper dan consignee. Jadi di sini pihak yang terkait tentunya pihak shipper atau eksportir dengan pihak consignee atau importir. Nah, pasti freight forwarding akan berkaitan dengan pihak tersebut. Kemudian yang kedua, apabila dia tentunya juga akan menggunakan pengangkut atau carrier atau transporter. Ya. Transporternya ini bisa shipping line, bisa airline, bisa railway company, ya, bisa trucking company. Ya. Kalau dia pengangkutnya mungkin saja ya antar kota, ya, bisa saja menggunakan railway, tapi juga bisa saja antar negara menggunakan railway ya. Mungkin di Eropa yang railway company-nya, kemudian yang railway company-nya bisa melingkupi antar negara, ya, bisa saja kegiatan aktivitas si freight forwarding ini melalui railway company ya, walaupun dia antar negara. Kemudian juga tentunya akan berkaitan dengan pihak regulator. Ya, pihak regulator di sini yang ada di tentunya di pelabuhan asal dan di pelabuhan tujuan ya. Pihak regulator ini dapat berupa bea cukai, imigrasi, departemen perdagangan, departemen perhubungan atau departemen perindustrian. Tidak hanya di pelabuhan ya, untuk pengurusan dokumen ekspor, dokumen impor tentunya akan berhubungan dengan regulator. Kemudian juga berhubungan dengan operator pelabuhan, karena setiap barang yang akan dikirimkan tentunya akan melalui pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, sehingga dia akan terkait dengan pihak operator pelabuhan. Nah, kemudian juga dengan asuransi. Apabila kargo-kargo yang diangkut diasuransikan, maka dia juga harus berkaitan dengan pihak-pihak asuransi. Kemudian untuk antar negara atau juga mungkin domestik, karena jumlah barang atau barang yang diangkut ini memiliki nilai yang cukup besar, makanya dia juga perlu berkaitan dengan perbankan. Kemudian juga apabila melakukan kegiatan ekspor atau impor, ya mungkin saja terdapat aturan-aturan atau regulasi di negara tujuan terkait dengan ekspor dan impor barang. Oleh karenanya juga si freight forwarding ini akan berkaitan dengan konsulat perdagangan. Pokok bahasan yang terakhir, perkembangan freight forwarding. Jadi freight forwarding awal sekali dibentuk pada tahun 1836 dengan dibentuknya Thomas Widow and Company Limited di London, Inggris. Jadi kalau kita lihat sejalan dengan sejarah peradaban kemanusiaan ya, dengan timbulnya perdagangan, sebenarnya sudah mulai ada aktivitas pergerakan barang ya. Tapi kalau dalam bentuk perusahaan, jadi perusahaan sebagaimana layaknya aktivitas freight forwarding ya, paling awal dibentuk pada tahun 1836 di London, Inggris. Nah, selanjutnya pada abad ke-19 usaha freight forwarding semakin berkembang di Eropa sampai dengan di luar atau keluar benua Eropa. Kemudian pada tahun 1926 yang penting juga adalah dibentuk FIATA. Ya, FIATA ini merupakan Asosiasi Internasional Freight Forwarding.
tahun 1926 dibentuk di Vienna, Austria, dibentuk Viata. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan selanjutnya di dalam negeri kita. Jadi di negara kita pada tahun 1989 dibentuk Gafeksi Infa yang merupakan singkatan dari Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Seluruh Indonesia, Gafeksi, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Forwarders Association, INFA, ya, sebagai satu-satunya asosiasi yang mengembangkan industri jasa forwarding dan kepabeanan di Indonesia. Jadi dulu itu pada tahun 1989 sudah dibentuk Gafeksi Infa, ya. Jadi logonya seperti ini, ya, ada tulisannya Gafeksi Infa. Kemudian yang selanjutnya, Infa jadi merupakan penggabungan dari 3 asosiasi sebenarnya yang ada, ya. Jadi Infa atau Gafeksi tadi merupakan gabungan dari 3 asosiasi, ya. Yang pertama adalah dari Gafeksi, tapi Gafeksinya ini merupakan gabungan FIM dan ekspedisi seluruh Indonesia, yaitu asosiasi nasional yang melaksanakan pekerjaan angkutan laut dan jasa kepabeanan di pelabuhan. Itu asosiasi yang pertama. Kemudian Infa dengan 2 F, Indonesian National Freight Forwarder Association, yaitu asosiasi freight forwarder dan jasa kepabeanan yang mendapat lisensi dari Departemen Perdagangan dan Kantor Bea Cukai serta menjadi anggota Viata. Ya, kemudian yang ketiga asosiasi AEMPU, Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, yaitu asosiasi nasional yang melaksanakan pekerjaan jasa angkutan udara dan kepabeanan yang mendapatkan lisensi dari Ditjen Perhubungan Udara dan Kantor Bea Cukai serta juga menjadi anggota Viata. Nah, 3 asosiasi ini kemudian bergabung menjadi satu, menjadi Gafeksi Infa di tahun 1989, ya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 2010 Gafeksi Infa disepakati dirubah menjadi Alfi Ilfa, ya. Alfi itu Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya Indonesian Logistic and Forwarders Association, ya. Sehingga di logonya yang tadinya di sini Gafeksi Infa berubah menjadi Alfi Ilfa. Nah, itulah tadi perkembangan freight forwarding sebagai pengetahuan untuk kita. Demikianlah untuk materi pertama pengantar perkuliahan forwarding. Agar lebih memberikan pemahaman yang utuh lagi, dipersilahkan kepada rekan mahasiswa sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan sebagai bahan diskusi pada waktu jam perkuliahan. Rekan portal semua, tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar port, transportation, dan logistik. Jumpa lagi di tayangan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Salam rekan portal.